Malam teman-teman, Telaga Wajah, salah satu tempat melukat, salah satu petilasannya Danghyang Nirata, Danghyang Dwijendra atau Tuan Guru Semeru. Sebetulnya Telaga Wajah nggak masuk di planning kita. Bahkan mungkin kalau teman-teman nanti lihat videonya berantakan karena memang waktu itu saya, Mas Genta, Mas Kolit, sama Panca berempat tanpa melibatkan kameramen, kita malam-malam jalan ke sana. Berbicara tentang pengalaman melukat, terutama di Telaga Wajah, itu cukup berkesan juga menurut saya setelah beberapa kali sempat melukat, dan kebetulan kok ya melukat yang harusnya itu tujuannya bagus, tapi kok bikin saya takut ya, karena mungkin proses kaget juga teman-teman. Sepanjang perjalanan di Bali ini beberapa kali saya melukat, itu godaannya masih sama, dan itu membuat saya cukup ketar-ketir juga ketika harus melukat ke Telaga Wajah gitu kan. Di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman pertama saya melukat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Gaduh dan Mas Genta khususnya, karena memang sudah mengajak saya melukat. Sebenarnya kemarin itu hari terakhir kita di syuting di Gianyar. Saya sudah ngincer mau ikut melukat itu di hari pertama ketika syuting di Gua Garba sebenarnya. Cuman saya agak ragu untuk saya pengen ikut dong kayak gitu. Tapi rasa pengen itu ada, tapi gara-gara ya saya harus mengurusi ini itu dan sebagainya, saya urungkanlah niat itu. Pengalamannya seru di sana. Kalau saya sih nggak banyak teman-teman, saya jalan naik motor sana, pulangnya nyasar. Berangkatnya sempat nyasar dikit, nyampe karena hanya pakai handphone, akhirnya pakai senter saya yang memang rekam, posisi saya yang rekam. Jalan turun sampai Telaga Wajah, ya sudah, ternyata di sana melukatnya memang tempatnya itu waktu kita ngambil ada pancuran ya, pancuran 6 dan pancuran 5, kita ngambil sisi pancuran 6. Di situ akhirnya kita harus buka, akhirnya kita matiin lampu, gelap gulita, tidak ada penerangan sama sekali. Ya saya tahu filosofi dari melukat itu baik, tapi kan ketakutan dalam diri itu kan kadang susah memanagenya gitu kan. Apalagi sebelum kesana kan kayak ya saya sempat dengar dari yuk nanti malam melukat bareng-bareng oke gitu kan. Tapi saya sempat baca beberapa artikel di internet kalau melukat itu kan harus, yang melukat yang benar melukat itu kan harus telanjang bulat, dan enaknya emang malam hari. Dan di situ sebenarnya nyali saya cukup ciut, dan tapi untuk sebuah ending atau tujuan yang baik, saya mencoba untuk memberanikan diri juga, karena kebetulan juga nggak cuma 1-2 orang, tapi lumayan banyak orang, ber-5 atau 6 kalau nggak salah, ber-6 berangkat bareng-bareng. Akhirnya oke lah, saya beranikan diri untuk melukat lagi di Telaga Wajah dengan berangkat sekitar jam 12 malam, sampai sana jam 1, sampai bawah gelap, dan kebetulan di sana nggak ada orang, jadi ya lebih enak lah, bisa lebih khusyuk lagi buat merenung, meditasi dan segala macamnya gitu kan. Coba deh aku kemudian ngomong ke Mas Gaduh, Mas bener ini mau melukat ya? Ya gimana, mau ikut? Terus kemudian aku agak mikir nih, karena kondisi waktu itu lagi drop-dropnya. Terus aduh, nggak deh Mas, besok aja deh lagi. Nah ternyata memang nggak ada lagi, ini yang terakhir. Gimana Eman nih, kalau nggak saya tambah bingung kan mau ikut atau enggak. Nanti kalau ikut badan tambah drop gitu kan, saya juga nggak tahu nih. Terus kemudian saya coba pikir, kayaknya kok Eman kalau nggak, saya nggak ikut itu. Kemudian saya putuskanlah untuk ikut. Terus berangkatlah, saya pasrah dengan kondisi itu. Yang penting saya sudah sampai Bali, kalau nggak melukat Eman nih, saya hanya itulah pikiran saya. Baju dilepas, sudah telanjang bulat, 6 orang ini duduknya samaan, maksudnya samaan tuh di satu pancuran tapi dalam satu komplek yang sama, karena di sana kompleknya nggak begitu besar juga, ada 2 titik yang di sana, yang atas tuh emang nggak boleh untuk orang biasa itu mandi di sana, yang kedua baru orang biasa boleh mandi di sana. Akhirnya sudah duduk, mencoba untuk mengumpulkan fokus, karena gimana pun juga tanpa selai benang pun
kondisi air juga cukup dingin karena itu letaknya tuh di Bali yang agak-agak atas, jadi suasananya cukup kerasa dingin juga. Dan ya ketakutan saya pribadi terasa lagi di sana. Singkat cerita, ketika pertama kali sampai ke lokasi, jujur saya ngelihat jadi itu kan ada tangga turun gitu kan, itu lumayan terjal dan memang pencahayaannya juga minim. Rasa was-was atau takut sih nggak ada, cuman aku hanya ngerasa kalau tempat ini nyaman dan ya enak aja sih, udaranya enak. Terus mungkin saya juga orangnya nggak pekaan ya. Nah kemudian diajak melukat, sampai kemudian di bawah itu ada syarat kalau melukatnya harus telanjang bulat gitu kan. Terus waduh, saya ya pikir positif aja, ya namanya orang mandi harus buka baju mungkin biar bersih, mungkin itu secara ini ya, secara harfiahnya. Tapi mungkin secara filosofi mungkin saya memanai untuk ini mungkin waktu di saat kita coba melepas dulu hal-hal yang sifatnya duniawi, kemudian coba kita fokus berkomunikasi mungkin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin seperti itu yang saya maknai. Kebetulan ya ini cemennya saya kayak itu, kayak oke, sebelumnya saya ikut melukat, tapi Mas Gaduh di sampingku ya, sama beli panca di sampingku, jadi aku kayak diapit gitu. Ya udahlah, intinya setidaknya itu sedikit memberanikan mental saya. Dan ketika udah duduk, ya memang kayak seluruh badan tuh kayak apa ya, kayak digigitin apa banyak banget, nggak selesai. Jadi ya mungkin itu adalah ikan-ikan kecil yang nggak kelihatan, atau mungkin ya itu adalah segala keburukan yang mungkin sedang mencoba untuk lepas sesuai dengan filosofi melukat gitu kan. Situ akhirnya kita harus melukat, buka baju, nekat bukil. Mas Genta pesan, Mas Gaduh nanti pokoknya nempel saya. Akhirnya kita atur formasi, Mas Genta di tengah, diapit sama saya sama Panca. Terus setelahnya ada Priadi sama ada Mas Kolid. Pokoknya intinya Genta diapit aja lah. Yang saya rasakan sih pertama kali masuk mungkin nggak lama ya, 5 menit itu, karena akhirnya kalau kita duduk sila itu akhirnya cuma sepuser sila, posisi sila duduk ya, bukan berdiri. Berarti akhirnya dangkal sekali dan di atasnya pancuran. Dan posisi saya tuh karena permintaan Mas Genta, dengkulnya itu saling tempel. Karena apa, kalau ada apa-apa Mas Genta mau ngode ketawa kalau ikut soalnya mau ngode gitu biar stop atau apa gitu. Ya sudah, saya duduk, dengkul kita nempel, wah romantis sebetulnya nempel. Terus kalau saya sih langsung rasain digigitin sakit semuanya gitu. Waduh, sakitnya cuma pikir, wah ini binatang apa ya tadi. Sebelum kita melukat kita senterin, memang nggak ada apa-apa, even ikan pun nggak ada. Wah, benar-benar digigitin itu banyak gitu loh, yang mungkin puluhan rasanya, tapi kecil-kecil ya, kecil gitu udah. Sebelum saya nyemplung itu saya sempat tanya Mas Gaduh, Mas ini niatnya apa ya? Kemudian saya dibalas dengan Mas Gaduh, udah niatin mandi besar aja gitu. Ya sudah, di situ saya niatkan untuk mandi besar. Saya coba nyemplung pertama itu pokoknya di situ kan ada pancuran gitu, ada 6 pancuran. Nah saya itu di urutan kedua, ada Blimano, saya, kemudian Mas Gaduh, Mas Genta, kemudian Panca dan satu teman lagi. Saya itu di urutan kedua. Ketika saya sudah mulai nyemplung itu, saya wudhu. Mungkin di 5 menit awal sampai 10 menit itu ya saya menggigil ya, karena posisi tengah malam, kemudian kita mandi, saya posisinya itu gini, dan ya memang menggigil. Pikiran saya, wah saya kayaknya nggak kuat deh ini, kayaknya saya akan naik duluan deh, pikiran saya hanya begitu. Dan apa yang kalau yang saya rasakan di sana, kalau melihat yang aneh-aneh enggak, karena mata saya pun juga terpejam juga, fokus supaya dinginnya air nggak kerasa lagi. Terus segala ketakutan yang saya rasakan di bawah bagian kaki dan bagian belakang itu juga, gimana caranya bisa udahlah jangan takut lagi sama itu, Tuhan kasih saya berani. Tapi di satu titik setelah itu saya kayak merasakan
dua pundak saya tuh kayak dikasih beban yang sangat berat gitu ya. Ya aku nggak tahu ya, karena di bagian saya berdoa, saya juga berdoa tentang sesuatu juga kayak gitu. Dan pas ketika doa saya tentang itu selesai, kayak dikasih beban yang berat banget. Itu udah saking beratnya saya sampai nggak kuat. Saya sebenarnya udah nggak kuat. Saya coba untuk megang Mas Gaduh, terus saya harapannya wah energinya bisa terbagi, ketakutan saya bisa terbagi kayak gitu. Tapi tetap aja itu tidak membantu sama sekali, dan beban itu terasa lebih berat lagi, kayak ditekan, sangat ditekan kayak gitu. Udah 5 menit nenangin diri, los yang awalnya itu semua, dan plus dingin, airnya memang dingin sekali. Memang ternyata Telaga Wajah itu posisinya di atas teman-teman ke arah Tegalalang. Teman-teman buka Google Map bisa dapatkan ke arah Tegalalang. Kita ke sana itu digigitin, airnya dingin. 5 menit kemudian semuanya kerasa enak, airnya udah hangat, yang gigitin nggak ada. Mulailah biasa. Nggak tahu kalau ini saya nggak ngerasainnya masih ini. Air itu kalau melukat saya posisi ini Mas Gental sih, ini tuh arah airnya itu buangannya itu ke sana. Jadi posisi kalau ada sebelah pancuran pun airnya akan buang sana, itu ada yang berlawan arah gerak sih, maksudnya kayak jalan. Posisi gelap tuh. Saya sempat buka mata karena memang gak kelihatan. Kerasa banget ngelewatin 2 kaki, muter pinggang sekali. Dia tuh cuma ngelawan arus, ngelawan arus. Udah itu hilang. Udah habis itu udah enak. Kalau saya enak, tenang. Pokoknya bener-bener fokus, bukan fokus sih, relax, bener-bener relax, ingat sama Sang Pencipta. Saya ketiduran, saya tidur sampai di mana Mas Genta itu kok mungkin apa ketakutan atau apa kayak nggak tahu, tiba-tiba pegang tangan saya, plek, pegang paha saya. Bayangin teman-teman, duduk sila, bugil, pegang paha. Untung paha agak bleset dikit, kalau bleset dikit mungkin lebih gawat. Pegang paha, plek. Saya kaget dong, kayak dibangun melek. Waduh, ini kode Genta, kalau kan kode-kodean kita kalau ada apa-apa gitu. Ya udah, biar tenang karena posisinya kan Mas Koli juga masih melukat, takut pada kaget. Saya peganglah ini dengkulnya Mas Genta pakai tangan. Jadi Mas Genta pegang paha saya kayak sebelah kanan, saya pegang dengkulnya Mas Genta sebelah kiri, wis kayak orang pacaran udah. Setelah lewat dari itu 10 menit seterusnya mungkin saya merasa mulai enjoy nih, badan juga mulai enak, kemudian posisi saya kemudian berganti bersila. Disitulah terbuka mungkin ruang refleksi ya. Saya seakan-akan kayak diputarkan memori-memori saya yang dulu, mulai dari saya membayangkan bagaimana ibu saya mengandung saya selama 9 bulan. Kemudian bagaimana proses kelahiran saya, bagaimana saya disusui ibu saya. Itu tergambar jelas dalam pikiran. Kemudian bagaimana bapak ibu saya mengasuh saya waktu kecil misalnya, kemudian menggendong saya mengajak ke sawah, ke pasar, itu terekam jelas gitu loh, memori-memori itu. Apalagi ketika mungkin sempat membuat kesalahan dan lain sebagainya, itu kayak ya nampak satu persatu bergantian gitu. Ya kaget, shock, dan saya juga jujur ya nggak kuat juga ya melihat bayangan-bayangan itu kemudian nampak jelas di depan saya. Sesekali saya juga basuh muka karena memang nggak sanggup membayangkan itu. Ya intinya terbuka ruang refleksi itu. Saya ingat bagaimana hubungan dengan teman-teman, dengan saudara, dengan guru dan lain sebagainya itu tergambar jelas. Ya mungkin itu balik lagi ya dengan niatan melukat itu kan ya, kalau saya memaknai ini adalah ritual bagaimana kita mensucikan jasmani dan rohani kita. Mungkin misalnya di jasmani kita ya kotoran-kotoran yang ada di badan kita kemudian bersih, tapi secara rohani juga kita bisa merefleksikan apa-apa yang sudah kita kerjakan, apa-apa kesalahan yang sudah kita buat, dan kemudian kita akhiri dengan meminta ampun kepada semuanya dan mendoakan orang-orang yang mungkin selama ini kita sakiti atau kemudian kita sempat punya salah dengan orang tersebut. Itu juga saya doakan semuanya. Nah mungkin yang terakhir, saya memang jujur orangnya juga nggak pekaan. Jadi ketika melukat itu saya juga tidak menemukan atau merasakan hal-hal aneh yang
saya temui, yaitu sih saya selama melukat itu hanya sebenarnya merenung, bersedih, kemudian menjadikan ruang doa bagi saya pribadi. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman semua, terkhususnya kepada tim Bumi Nusantara karena telah melibatkan saya dalam proyek ini. Itu udah, itu sampai selesai itu. Tapi saya nggak ketiduran akhirnya, kan sudah nggak konsen, maksudnya udah selesai lah momennya, udah mau tidur selesai. Saya nggak tahu berapa menit karena saya ketiduran, benar-benar lama ketiduran. Selesai, akhirnya sudah selesai, agak lama bangun, sudah itu aja. Terus Mas Genta cerita-cerita, wah tadi gini-gini, mungkin nanti disampaikan Mas Genta sendiri. Kalau saya pengalamannya itu aja sih teman-teman. Ya intinya sih seru, seru karena nggak di planning, tempatnya dingin banget kan di atas, tapi sebenarnya enak. Kalau teman-teman mau ke sana memang mau benar-benar melukat, silakan dicoba. Itu aja dari saya. Makasih. Poin plusnya setidaknya mental saya ditempa untuk sedikit lebih berani lagi untuk ya sengeri-ngerinya di pikiranmu itu kan hanya logika yang bermain, tapi kan gimana pun juga adalah tempat-tempat sakral, tempat yang punya energi yang baik juga untuk bermeditasi dan segala macamnya. Dan disitulah mental saya sedikit ketempa, dan akhirnya ya mungkin bisa dibilang sedikit keberanian. Setelah itu terasa bedanya, sangat-sangat kerasa kayak, oh setelah melukat ternyata yang saya takutkan adalah dinginnya air kayak gitu. Ya bukan saya meremehkan atau apa, tapi memang setidaknya poin positif yang bisa saya ambil itu. Jadi gitu aja sih teman-teman buat pengalaman saya melukat di Telaga Wajah.